준비됐습니다. 빨리 불러. Please, I'm not. Film ini dimulai dengan sebuah aksi penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Korea Utara kepada seorang wanita yang diduga sebagai mata-mata Amerika bernama Evelyn Sharp. Di mana saat itu ia pun tetap bungkam meskipun dipaksa untuk mengaku jika dirinya adalah agen rahasia yang telah dikirim guna menyabotase perangkat nuklir milik Korea Utara. Namun tak lama kemudian, akhirnya ia pun telah mereka bebaskan dan dijemput oleh rekan kerjanya bernama Ted Winter yang ternyata mereka berdua merupakan agen CIA Amerika Serikat. Tentunya tak mudah untuk bisa mengeluarkan Evelyn dari sana lantaran pihak Amerika harus menukarnya dengan seorang warga Korea yang berstatus sebagai tahanan politik, dan juga ada peran besar dari suami Evelyn sendiri bernama Mike. He did. Mike adalah seorang ilmuwan yang cukup dihormati, di mana ia telah mengajukan petisi kepada Senat Departemen Luar Negeri, sehingga terciptalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menukar atau membebaskan tahanannya masing-masing. 2 tahun kemudian, sekarang Evelyn pun sudah kembali menjalani kehidupan yang normal bersama suaminya, yang kini sudah tahu kalau Evelyn bekerja untuk CIA. Namun saat ini Evelyn telah berhenti menjadi mata-mata lapangan dan memilih berganti divisi sebagai pegawai kantoran CIA. Any verifiable hits? One. Hey Francis, do me a favor. Once you start pushing paper, there's no turning back. Kala itu Evelyn dan Ted harus terpaksa menunda jam pulangnya setelah menerima laporan tentang tertangkapnya agen Rusia bernama Oleg Orlov yang membelot dari negaranya. Dan sekaligus di sini kita pun akan diperkenalkan kepada seorang agen kontraintelijen bernama P-Boy yang sudah menunggu di sana. Lalu kemudian mereka segera menunjuk Evelyn sebagai interrogator untuk mencoba mencari informasi dari agen Rusia tersebut. You're married. Di sini Orlov pun langsung menceritakan tentang adanya sebuah organisasi rahasia milik Rusia yang memiliki program merekrut anak-anak dari keturunan terbaik untuk dilatih dan dijadikan mata-mata atau agen khusus dengan tujuan menghancurkan negara Amerika Serikat. Dalam kasus ini ia mengisahkan tentang bayi perempuan bernama Chenkov yang lahir dari sang ibu seorang Grandmaster catur dan memiliki ayah seorang pegulat nomor 1 Soviet peraih gelar Olimpiade. Namun sayangnya di umur yang baru genap 1 tahun Chenkov harus meninggal dunia akibat terserang demam, di mana kematiannya tersebut hanyalah sebuah manipulasi dari organisasi rahasia agar mereka bisa mengambil dari orang tuanya tanpa ada kecurigaan dari pihak manapun. To destroy America, I who had devised the greatest plan. Dan dengan berjalannya waktu, Chenkov pun bergabung bersama para anak lainnya untuk mendapat berbagai pelatihan khusus dari mulai fisik dan mental demi menjadikan mereka para agen terbaik yang sulit untuk dikalahkan. Bahkan mereka lebih dulu diajari sebuah ideologi, bahasa, sikap, dan perilaku layaknya orang Amerika jauh sebelum mereka mempelajari bahasa dan kebudayaan negaranya sendiri. Selanjutnya mereka pun akan disebarluaskan atau dikirim ke Amerika dengan berbagai latar belakang palsu setelah usianya sudah menginjak dewasa. Questioning and unbreakable. Drilled in idiom. Idiosyncrasy to be substituted for America. Terakhir, Orlov pun menyampaikan jika Chenkov sudah sejak lama berada di Amerika sebagai agen khusus Rusia dan akan segera menjalankan misi pentingnya dalam beberapa hari ke depan, yaitu untuk menghabisi Presiden Rusia di sebuah upacara pemakaman wakil Presiden Amerika yang berlokasi di kota New York. Well, I believe Mole's all right. Just not the boogeyman. Supposedly they'd wait years to strike, decades even. I'm officially off duty, so you can tell the rest. Dan hal yang paling mengejutkannya adalah ketika Orlov mengatakan jika agen Rusia Chenkov yang ia maksud kini bernama Evelyn Sharp. Sontak membuat semua orang yang ada di sana pun tampak begitu terkejut, apalagi didukung data dari alat lie detector yang menunjukkan jika Orlov berkata dengan jujur. My name is Evelyn Salt. Then you are a Russian spy. Saat itu Evelyn yang tampak panik meminta waktu untuk menghubungi sang suami guna memastikan kalau ia dalam keadaan baik-baik saja, didampingi oleh Ted dan P-Boy yang sudah mulai curiga kalau Evelyn memang merupakan seorang agen ganda, di mana mereka pun langsung memasukkannya kembali ke dalam ruang interogasi. Sementara itu Orlov tengah dalam pengawalan 2 agen CIA untuk menuju ruang aman sebelum nantinya ia akan kembali menjalani proses interogasi. Namun tiba-tiba
Evelyn pun mencoba mengambil kesempatan untuk secara diam-diam pergi dari sana ketika perhatian semua orang tengah tertuju kepada pergerakan Orlov. Namun sialnya tak lama berselang, aksinya tersebut telah disadari oleh P-Boy yang langsung memerintahkan untuk menutup semua akses jalan keluar. It's empty. Security buffer. Isolate and seal it. Second floor, this corridor. Menyadari jika dirinya tengah dalam pantauan, ia pun segera menutup semua kamera CCTV dengan menggunakan APAR. Sementara itu P-Boy tampak terkejut ketika ia membuka data diri asli dari Evelyn Saad, yang juga merupakan seorang agen Rusia dengan berbagai keahlian mumpuni. Salah satunya adalah ahli peledak. Di mana semua itu sepertinya akan segera terbukti lantaran saat ini Evelyn sudah berada di sebuah ruangan sambil meracik berbagai bahan untuk dijadikan alat peledak. Hingga ketika P-Boy dan beberapa anggota pasukan taktis sudah mulai mengepung pintu ruangan tempat Evelyn berada untuk melakukan penyergapan, mereka pun malah dibuat terkejut sekaligus tak berkutik setelah menerima kejutan berupa serangan tak terduga dari wanita berbibir tebal tersebut. Ia pun kini telah tiba di apartemen miliknya dan langsung bisa mengetahui jika sudah terjadi sesuatu kepada sang suami. Namun sepertinya Evelyn tahu kalau dirinya harus segera bergerak cepat lantaran Ted, P-Boy dan beberapa anggota agen juga telah tiba di sana untuk mengejarnya. Setelah merangkak melewati dinding apartemen, Evelyn bertemu dengan seorang anak kecil yang baik hati untuk lebih dulu menitipkan anjingnya dan mengganti pakaiannya. Sementara itu Ted dan P-Boy sempat berdebat tentang maksud dari misi pengejaran Evelyn saat ini. P-Boy menegaskan bahwa protokolnya sudah jelas, Evelyn harus ditangkap atau mungkin membunuhnya jika memang diperlukan karena ia dianggap berbahaya. Berbeda dengan Ted yang hanya ingin agar P-Boy mengingat tentang apa yang telah Evelyn korbankan atau perbuat demi negara ini sebelum mereka menindaknya lebih jauh. You doing homework? Yeah, math. Run. Oh, I don't know, because you were gonna lock her up. Kala itu Evelyn yang tengah berjalan santai, ia pun langsung berlari setelah menyadari adanya Ted yang sedang mengejarnya dari belakang. Tentunya ini merupakan sebuah situasi yang riskan bagi Evelyn lantaran ia tengah berada di ruang terbuka. Sampai akhirnya mereka pun berhasil membuat Evelyn terpojok yang tampak sudah sangat kelelahan. Evelyn menyampaikan kalau ia hanya ingin mencari sang suami tanpa ada maksud untuk melarikan diri atas alasan apapun. Di mana saat itu mereka pun terus mendesak Evelyn agar dirinya segera menyerahkan diri sebelum P-Boy dan para anggota yang lainnya bertindak lebih jauh. Sampai inilah yang terjadi. Route 1 heading north. Get a roadblock. Menyadari sudah ada mobil polisi yang mencoba menghadangnya, ia pun kembali melompat ke atas truk lain layaknya seperti anggota bajing loncat dan berhasil lolos dari bidikan P-Boy yang berusaha menembaknya di atas jembatan. Beruntung saat itu kondisi lalu lintas tengah dalam keadaan macet total sehingga membuat mereka kesulitan untuk melakukan pengejaran. Sementara Evelyn sendiri ia berhasil mengambil alih sebuah motor dari seorang pengendara yang kebetulan melintas di sana. Sampai di mana akhirnya ia pun mampu meloloskan diri dari kejaran setelah mobil yang P-Boy gunakan harus tertahan di tengah-tengah lalu lintas yang semerawut. Notify the Secret Service on Mateo detail. I know you're a friend. Tell them Salt might be coming their way. Singkat cerita, kini ia pun sudah tiba di kota New York dan menginap di sebuah hotel yang berdekatan dengan gereja tempat upacara pemakaman wakil presiden Amerika Serikat. Malam itu Evelyn langsung mempersiapkan segala perlengkapannya untuk menjalankan misi menghabisi presiden Rusia yang akan hadir di upacara pemakaman sang wakil presiden.
Sampai tiba di keesokan harinya, upacara pemakaman pun akan segera dimulai yang turut juga dihadiri oleh masyarakat sipil, tentunya dengan protokol keamanan yang super ketat daripada biasanya. Tanpa mereka sadari jika ternyata Evelyn sudah berada di tengah-tengah kerumunan. Tak lama berselang, Presiden Rusia pun telah tiba di sana sebagai pelayat kehormatan, di mana kehadirannya ini sekaligus menjadi bukti nyata jika hubungan birokrasi kedua negara tersebut terjalin cukup baik. Kala itu Evelyn tampak sudah berada di lorong bawah tanah gereja, tempat di mana upacara berlangsung saat ini, dan telah merencanakan sebuah penyerangan ketika Presiden Rusia melangsungkan pidato penghormatan. Namun tentunya di sini ia pun harus lebih dulu melumpuhkan beberapa petugas keamanan berlapis yang berjaga di sana. The world says goodbye. Saat itu P-Boy segera bergegas menuju ruang bawah tanah. Setelah menerima laporan tentang para petugas yang berjaga di sana tak dapat merespon panggilan, tepat ketika Presiden Rusia sudah berada di mimbar untuk memberikan pidatonya. Sementara Evelyn sendiri kini telah bersiap menjalankan misi utamanya, dimulai dengan merusak panel bel gereja untuk membuat semua tamu menjadi panik akibat suara bel yang terdengar sangat keras, dan dilanjut melempar alat peledak ke atas tepat di mana sang Presiden Rusia saat ini berdiri. Hingga inilah yang terjadi. Di sini Evelyn pun bisa dengan mudah menghabisi sang presiden yang baru saja terjatuh tepat di hadapannya. Namun anehnya ia tak segera melarikan diri dari tempat tersebut dan malah dengan sengaja menyerahkan diri kepada P-Boy yang baru saja tiba di sana. Padahal Evelyn memiliki peluang besar untuk menghabisi P-Boy atau bergegas pergi menyelamatkan dirinya. We need a medical crew down to the crypt immediately. Take it out! Take it out! Saat itu ia pun langsung digiring dengan wajah yang tampak tenang seakan menyimpan sebuah misteri. Rencananya ia akan dibawa menuju ke markas besar kepolisian untuk menjalani serangkaian proses interogasi. Why didn't she shoot? Di tengah perjalanan, para polisi ini pun sepertinya tak sempat membayangkan atau menduga-duga dengan apa yang akan Evelyn lakukan selanjutnya, lantaran mereka sudah begitu yakin jika wanita tersebut tak akan mungkin mampu untuk melarikan diri. Hingga inilah yang terjadi. Meskipun kedua tangannya dalam keadaan diborgol, namun tampaknya hal tersebut sama sekali tak mengurangi betapa berbahayanya Evelyn, di mana saat itu ia pun bisa dengan mudah melumpuhkan para polisi yang mengawalnya. Hingga di mana ia pun nekat menjatuhkan mobil ke bawah jembatan setelah menyadari jika situasinya sudah mulai terkepung. Di sana ia pun lanjut segera melepaskan borgol di kedua tangannya. Lalu kemudian melenggang pergi dengan santai, meninggalkan kerumunan warga seolah tak pernah terjadi apapun. Beberapa hari kemudian ia pun sudah berada di suatu tempat untuk menemui seorang pria, dan ternyata dia adalah Orlov, orang yang sempat membongkar identitasnya di kantor CIA dengan alasan untuk menguji kesetiaan Evelyn sebagai mata-mata organisasi setelah dirinya memutuskan menikah dengan Mike. Nah, di sini barulah diketahui jika Orlov merupakan pelatih sekaligus orang yang dianggap sebagai ayah angkat oleh para anak-anak terbaik di dalam organisasi rahasia. Tentunya ia pun begitu senang menyambut kedatangan Evelyn di sana, apalagi setelah mengetahui keberhasilan Evelyn menjalankan misi pentingnya, yaitu menghabisi Presiden Rusia. Привет! Kovalchenko. Seperti yang kita ketahui, jika organisasi ini memiliki tugas utama untuk menghancurkan negara Umarika dari dalam, di mana misi yang Evelyn jalankan telah berhasil membuat Rusia murka, serta menganggap kalau Umarika sudah berkhianat kepada mereka, dan tanpa ragu menyebut agen CIA adalah karena telah berani menghabisi presidennya. Bahkan berita mengatakan jika pihak Rusia akan segera menyerang negara Umarika sebagai balasan atas kematian sang presiden, didukung oleh semua rakyatnya yang menyuruhkan anti Umarika, seraya menekan pemerintah Rusia agar mengambil tindakan tegas. By American intelligence officer Evelyn Salt. Strike back, says the new Russian president.
Selanjutnya Orlov pun membawa Evelyn menuju ke sebuah kapal tongkang terbengkalai yang menjadi tempat persembunyiannya saat ini bersama para anggota organisasi lainnya. Di sini ia pun langsung memberi Evelyn sebuah kejutan besar dan ternyata itu adalah suaminya Mike dengan kondisi yang sudah disekap di dalam tangki air. Hal tersebut ia lakukan untuk kembali menguji sekaligus memastikan jika Evelyn masih memegang kesetiaannya terhadap organisasi mereka tanpa terpengaruh oleh apapun. Lalu kemudian Orlov pun segera meminta anggotanya untuk mulai mengisi air ke dalam tangki tersebut agar Evelyn bisa menyaksikan langsung kematian suaminya ini secara perlahan-lahan. Are you ready to watch him die? Dan meskipun Evelyn tampak terlihat tenang, namun matanya yang berkaca-kaca tak bisa berbohong jika sebenarnya ia sangat bersedih sekaligus sakit hati melihat suaminya yang ia cintai diperlakukan layaknya seperti binatang. Kemudian ia pun kembali memberinya tugas, yaitu mengambil alih kendali senjata nuklir milik Amerika Serikat sekaligus menghabisi nyawa sang presiden. Dan lebih dulu diminta menemui seorang agen lainnya yang menjadi anggota NATO di dalam sebuah pesawat guna menerima instruksi berikutnya. Namun tiba-tiba pembantaian yang baru saja ia lakukan merupakan sebuah aksi balas dendam atas kematian sang suami, sekaligus menjadi bukti bahwa saat ini logika dan nuraninya sudah tak sejalan lagi dengan ideologi organisasi. Namun meskipun begitu, Evelyn tetap menemui agen Rusia sesuai instruksi Orlov sebelumnya, yang kini menjadi perantara NATO untuk Gedung Putih bernama agen Schneider atau Kolonel Edward Thomas, di mana saat ini Edward akan membawanya menuju Gedung Putih untuk sama-sama menjalankan misinya di sana. Colonel Edward Thomas, been the NATO liaison to the White House for 3 years. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di Gedung Putih dengan Evelyn yang menyamar sebagai anggota NATO tanpa ada satupun petugas keamanan yang mencurigainya. Di sini Thomas hadir sebagai perwakilan NATO guna mengikuti rapat penting bersama pemerintah Amerika untuk membahas tentang ancaman serangan Rusia kepada Amerika dan sekutunya. Lantas Evelyn pun saat itu bertanya mengenai apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Hingga inilah yang terjadi. Setelah kejadian barusan, situasi pun terasa semakin genting. Ted menyadari kalau Evelyn sudah berada di sana dan langsung membawa sang presiden untuk pergi menuju bunker bawah tanah. Sementara Evelyn sendiri, ia berhasil mengambil kunci akses lalu mencari tempat aman guna lebih dulu melepaskan topeng penyamarannya. Selanjutnya ia pun nekat menuruni lintasan lift untuk mengejar rombongan sang presiden yang akan menuju ke bunker bawah tanah tanpa memperdulikan tentang keberadaannya yang kini telah diketahui. Singkatnya, saat ini sang presiden bersama rombongannya sudah berada di dalam bunker. Begitu juga dengan Evelyn yang baru saja turun sambil melumpuhkan 2 orang penjaga di sana. Di sini sang presiden pun menerima laporan tentang situasi militer Rusia yang saat ini sudah menyebarkan rudalnya di lapangan sebagai persiapan menyerang. Maka untuk itu ia pun meminta kepada beberapa pangkalan militer utamanya agar mulai bersiaga sebagai antisipasi. Bahkan selain itu ia pun mulai mengaktifkan perangkat nuklirnya. Lantaran presiden menganggap jika situasi sekarang sudah tak ada lagi peluang untuk melakukan perundingan. Tak lama kemudian mereka menyaksikan aksi Evelyn di kamera CCTV yang pada saat itu tengah melumpuhkan beberapa petugas penjaga koridor menuju bunker. Melihat hal tersebut, Ted pun berniat ingin menghentikan Evelyn seorang diri. Namun tiba-tiba ia dicegah oleh pengawal presiden lantaran bukan wewenangnya. Hingga inilah yang terjadi. Protocol, sir. And dead. Not anymore. It's dead. Go to hell. Saat itu Evelyn yang sudah berada di luar bunker tampak begitu terkejut melihat apa yang baru saja Ted lakukan, karena ternyata Ted merupakan salah satu agen mata-mata Rusia sama halnya seperti Evelyn. Nah, di sini Ted pun segera mengarahkan sasaran nuklir Amerika menuju 2 negara yaitu Iran dan Arab Saudi untuk mengadu domba mereka yang tentunya akan membuat Amerika semakin hancur. Tehran. Вторая часть нашего плана. Attack targets acquired.
Lalu kemudian saat itu Evelyn meminta kepada Ted agar dirinya diizinkan masuk untuk bergabung dengannya. Namun secara bersamaan Ted menyaksikan sebuah berita penting tentang Presiden Rusia yang ternyata beliau masih hidup. Di situ dikatakan bahwa sang presiden hanya mengalami mati suri akibat kelumpuhan sementara yang disebabkan oleh racun laba-laba. Arriving at the airport outside of is attributed to a temporary paralysis from a Mengetahui hal tersebut, Ted pun langsung tahu kalau Evelyn tak benar-benar menjalankan misinya, sekaligus menjadi bukti jika Evelyn sudah tak peduli lagi dengan tujuan organisasinya semenjak menikah dengan Mike. Dimana saat itu ia pun seketika semakin marah ketika Ted mengatakan bahwa dirinya lah yang meminta Orlov untuk menculik suaminya Mike. Sehingga sampai sini sudah jelas jika apa yang Evelyn lakukan hanyalah kamuflase untuk mengelabui organisasinya, dan tentunya dengan misi menghentikan apa yang menjadi tujuan utama dari organisasinya tersebut. Setelah berhasil masuk, Evelyn pun langsung menyerang Ted hingga pertarungan sengit antara mereka berdua pun tak bisa terelakkan lagi. Sampai akhirnya ia pun berhasil menonaktifkan peluncuran nuklir tersebut, bertepatan dengan kedatangan pasukan taktis di sana yang langsung melumpuhkannya. Tentunya mereka segera mengamankan Evelyn tanpa sedikit pun mencurigai adanya keterlibatan Ted di sini. Lantas ia pun kembali digiring, di mana saat itu Evelyn sudah ditunggu oleh Ted yang secara diam-diam berniat akan menghabisinya. Namun inilah yang terjadi. Dari serangan yang dilakukan oleh Evelyn barusan, Ted pun telah dinyatakan tewas di tempat, di mana saat ini ia pun akan dibawa ke markas besar FBI dengan menggunakan helikopter bersama P-Boy yang mengawalnya. Nah, di sini P-Boy bertanya tentang alasan kenapa Evelyn nekat menghabisi Ted. Lalu ia menjawab jika itu harus dilakukan karena Ted adalah orang yang ada di balik semua kekacauan ini. Lantaran ia sendiri merupakan seorang agen Rusia sama seperti Evelyn. Bahkan di luar sana masih banyak para agen seperti Ted yang masih berkeliaran. You expect to believe the Wintu is going to launch the missiles? Mendengar hal tersebut, tentunya P-Boy pun tak ingin percaya begitu saja. Namun setelah menyadari beberapa alasan dari Evelyn yang masuk akal, ia pun tampak mulai berpikir jernih. Ditambah dengan sebuah pesan tentang temuan sidik jari Evelyn yang berada di tongkang tempat Orlov dan anggotanya tewas terbantai, yang seketika membuat dirinya semakin yakin dan percaya. Well, maybe you can think of a way around that. Kemudian ia pun tanpa ragu memberi kunci borgolnya kepada Evelyn setelah mengetahui niatnya akan menghabisi semua orang di organisasi demi balas dendam. Dan film pun tamat. all elements of the terrorist group have been eliminated. It's announced today that with the death of Natasha Chenko,